Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini yang saat ini pemula yang pernah atau bahkan sering melaporkan channel yang tidak sesuai dengan hatimu, yang tidak sesuai dengan berpikirmu, atau yang tidak sesuai dengan artinya kamu tidak suka. Jadi kalau ada sebuah channel ya teman-teman, khususnya nih pemula ya, kalau channel besar sih cuek aja, bodo amat ya. Tapi pemula yang saat ini mungkin subscribernya masih 1000 atau mungkin masih 2000 subscriber, jam tayangnya juga masih sedikit atau belum monet intinya. Dan sering melaporkan channel-channel yang memancing reaksimu. Artinya tidak suka dengan videomu dan tidak suka dengan channelmu, atau bahkan ketemu dengan temanmu sendiri yang punya sentimen negatif dengan dirimu. Akhirnya kenapa? Komennya kamu laporkan. Dengan harapan apa? Channel yang kamu laporkan itu bermasalah, atau channel yang kamu laporkan itu mungkin bisa terjadi sesuatu dengan channel yang kamu laporkan. Pernah nggak teman-teman? Sekarang kita bahas itu ya. Intinya gini teman-teman, itu bisa dikatakan hater. Memang benar-benar hater, memang benar-benar tidak suka dengan videomu. Dan karena sebenarnya videomu bagus, tetapi ada sentimen negatif terhadap pribadimu. Biasanya sih orang-orang terdekat ya, atau orang yang kamu kenal. Dan itu tiap kali komennya kamu laporkan, bahkan channelnya kamu laporkan. Pernah nggak? Atau bahkan sering? Ini yang perlu dipahami, ini bahaya nih. Kenapa? Kok bisa bahaya? Bos, YouTube ini nggak seperti Facebook ya. Sekali lagi, YouTube nggak seperti Facebook. Dan Facebook pun sekarang sudah merubah sistemnya. Kalau dulu yang menerima laporan itu adalah sistem robot dan menggunakan kuota. Artinya kalau misalnya contoh aja seperti Facebook ya. Kamu punya teman, pertemanan di Facebook ini misalnya 10.000. Nanti ada yang melaporkan Facebookmu 15% misalnya, 1.500 orang. Atau berapapun presentasenya, tapi yang jelas menggunakan presentase dulu. 15%, 20%, ada akun yang melaporkan bahwa Facebookmu itu bermasalah atau mungkin sara segala macam, padahal tidak sama sekali. Ya, Facebookmu mungkin sering memposting yang berhubungan dengan sara, berhubungan dengan agama, intinya membuat ekosistem di sebuah sosial media itu nggak kondusif. Dan itu 15% atau 20%. Itu sistem akan membaca bahwa akunmu memang benar memposting masalah itu. Masalah kekacauan. Jadi sistem YouTube secara otomatis akan menutup akunmu. Dulu YouTube pun dulu pernah ya, tahun kapan lupa, nggak usah dibahas. Tapi ini menjadi pembelajaran aja supaya teman-teman ini paham. Karena sistemnya Facebook dulu seperti itu ya, menggunakan kuota, dan yang menerima laporan itu adalah sistem atau mesin atau robot, banyak sekali akun-akun yang ditutup gara-gara laporan palsu. Bisa jadi satu orang itu membuat banyak akun, membuat ribuan akun, bukan karena tidak suka dengan postingannya, tetapi memang ada sentimen negatif. Kadang-kadang ada sentimen terhadap pribadi. Tidak suka dengan pribadi seseorang, akhirnya kenapa? Akunnya yang banyak itu digunakan untuk melaporkan sebuah akun. Dan memenuhi kuota, akun yang dilaporkan ditutup, jebret, selesai. Dan itu banyak sekali dulu dilakukan oleh oknum-oknum politisi, oknum-oknum public figure, bahkan artis. Kalau tidak suka dengan artis lain, ya sudah, bikin akun banyak-banyak atau akunnya dia sendiri. Laporkan. Terpenuhi kuota, akun yang dilaporkan pasti ditutup.
Dan akhirnya yang terjadi apa? Sekelas Facebook pun mengakui kalau sistemnya itu bermasalah kalau menggunakan itu. Sampai Facebook di-report karena saking banyaknya akun yang ditutup gara-gara sebenarnya tidak memposting sesuatu yang menyesatkan. Akhirnya banyak akun besar yang ditutup. Ya, akhirnya pengguna kan kecewa. Facebooknya di-report. Facebooknya sendiri yang di ini. Akhirnya kenapa? Facebook goyang, diganti Meta namanya. Tapi kan sudah sahamnya terlanjur babak belur. Hanya gara-gara itu. YouTube nggak mau kecolongan. Gila. Kalau YouTube ini ya menggunakan akun abal-abal, dan itu YouTube sudah bisa menerima laporan dari akun abal-abal. Misalnya akun Insan Tutor dilaporkan oleh akun lain yang tidak sesuai dengan channel Insan Tutor. Memenuhi kuota 15% atau 20% misalnya. Itu akun Insan Tutor bisa ditutup. Itu dulu, tapi sekarang hati-hati. Kalau kamu melaporkan, hati-hati. Sebenarnya itu nggak ada. Kalau ada yang membahas mungkin channel saya dilaporkan. Itu dulu. Kalau baru-baru ini membahas masalah itu, konyol. Ya. Nih, sambil contoh. Misalnya kalian melaporkan sebuah akun, ini khusus pemula nih. Misalnya sebuah konten kreator melaporkan sebuah akun karena akun itu dianggap merugikan akunnya dia atau merugikan channelnya dia, padahal akun itu bermanfaat bagi orang banyak. Hanya dia aja yang merasa dirugikan, laporkan. Atau mungkin dia punya email banyak-banyak ribuan, laporkan. Yang terjadi apa? YouTube tidak serta-merta menerima laporan itu. Yang pertama, ini emailnya bener nggak aktif? Yang kedua, ada channel utama nggak yang melaporkan itu? Misalnya laporannya banyak, justru yang bukan sistem yang menerima laporan, tetapi tim YouTube, dan itu laporannya akan dikoreksi, dicek secara manual. Jika laporannya tidak terbukti, yang terjadi apa? Justru akun si pelapor itu yang akan bermasalah. Apalagi si pelapor ini mempunyai channel YouTube. Dia melaporkan channel lain, sedangkan tidak terbukti melanggar pedoman komunitas, melanggar apa yang seperti dilaporkan. Justru laporan itu akan berbalik dan senjata makan tuan. Kenapa bang? Kamu justru akan dituduh memanfaatkan fitur pelaporan itu sendiri dan channelmu rekomendasinya bakalan dihentikan. Yang pertama, kalau kamu sering menggunakan akun utama untuk melaporkan juga, setelah dikasih mungkin peringatan, rekomendasimu dihentikan dan channelmu tiba-tiba sepi, kamu masih juga melaporkan akun itu, monetisasimu bisa dicabut. Masih juga ngeyel, banyak akun yang kamu laporkan dengan akun utamamu, akunmu bisa ditutup bos. Kenapa? Kamu akan dituduh memanfaatkan atau menyalahgunakan fitur pelaporan itu sendiri dengan laporan palsu. Gak semudah itu. Jadi bagi channel pemula yang sering melaporkan channel-channel, komen, laporkan, mendingan dihapus deh. Komen, ada yang komen gak sesuai, laporkan, karena kamu masih punya rasa sakit hati. Kalau masih punya rasa sakit hati, gak usah kamu nge-YouTube. Ya, kalau kamu masih punya rasa sakit hati, masih baperan, gak usah berkarya di YouTube. Karena channelmu juga akan bermasalah. Karena ini ada bos, gak sadar diri, sering melaporkan, komen gak sesuai, laporkan. Channel yang komen gak sesuai, laporkan. Insan Tutor ini berapa banyak dilaporkan? Dari dulu. Banyak. Tapi yang melaporkan siapa? Gak ada tuh yang channel-channel besar.
Kenapa? Mereka tahu menakutkan bagi channel, paling juga channel abal-abal. Dan itu menggerakkan subscribernya. Dan subscribernya lucunya lagi mau laporkan. Kamu dimanfaatkan. Goblok boleh, bego jangan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran ya bagi teman-teman yang saat ini sering dengan mudahnya sering melaporkan channel orang lain. Hati-hati. Jangan-jangan rekomendasimu mandek gara-gara laporan-laporan palsu menggunakan akun utamamu. Ini menjadi pembelajaran juga bagi teman-teman. Ya, sekarang nggak pakai kuota sekian persen channelmu yang dilaporkan bermasalah, enggak, semuanya ada prosesnya, dan yang melaporkan itu pun harus akun utama, akun yang aktif, punya channel. Setelah itu ini laporan palsu atau benar, semuanya di. Tapi kan saya kenal dengan karyawan YouTube. Gak ada itu. Tapi kan kenal, gak ada itu. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran ya. Jangan mudah kamu digiring untuk melaporkan sebuah channel. Kalau menggunakan sistem kuota, yang melaporkan di Santutar udah dari dulu udah banyak, bos. Kenapa banyak merugikan channel-channel hoax? Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan salam buat keluarga.